Hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri selalu diperingati serentak di tiap daerah pada tanggal 29 November. Dan tahun ini Korpri memasuki usianya yang ke-51 tahun. Mengusung tema Korpri melayani, berkontribusi dan berinovasi untuk negeri, diharapkan Korpri dapat memberikan pelayanan publik yang menarik, atraktif, kreatif untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan Korpri juga mampu meningkatkan netralitas dan semangat profesionalisme serta memantapkan fungsi organisasi Korpri sebagai perekat pemersatu bangsa dalam mendukung pembangunan nasional. Untuk menyambut HUT Korpri ke-51 sekaligus merayakan HUT PGRI yang ke-77, beragam acara pun diselenggarakan, tak terkecuali yang dilakukan pemerintah Kota Salatiga. Salah satu acara yang menarik yang digelar di Kota Salatiga yakni kegiatan Festival Salatiga Kita yang diselenggarakan pada Jumat 18 November 2022. Kegiatan diisi dengan acara jalan sehat atau fun walk yang bertempat di halaman pemerintah Kota Salatiga. Acara ini diikuti oleh ribuan guru dan ASN sekota Salatiga beserta masyarakat umum. Rute perjalanan dimulai dari halaman pemerintah kota melewati Jalan Sukowati, Jalan Kesambi, Jalan Pemotongan, lalu ke Jalan Mohyamin, Jalan Diponegoro, Jalan Mongon City, lalu ke Jalan Kartini dan kembali lagi ke halaman pemerintah kota Salatiga. Di lokasi yang sama, acara semakin meriah dengan diadakannya berbagai kegiatan seperti pembagian door prize, lomba berbalas pantun dan karaoke antar OPD, lomba tari, dan ada juga pelayanan vaksin booster, donor darah, dan berbagai stand UMKM. Peringatan Hari Korpri ke-51 yang jatuh pada tanggal 29 November dan Hari Guru Nasional pada 25 November kali ini diperingati dengan penuh sukacita di Kota Salatiga. Di puncak acara dilaksanakan upacara bendera pada Selasa 29 November 2022 di halaman pemerintah Kota Salatiga dan sekaligus pembagian hadiah bagi pemenang lomba. Upacara tersebut diikuti oleh Forkopimda, Sekda, segenap ASN, guru, veteran, dan para tamu undangan. Dalam kesempatannya, pejabat Wali Kota Sinung Nugroho Rahmadi yang bertindak sebagai inspektur upacara mengajak pada momentum tersebut untuk berintrospeksi dan retrospeksi atas apa yang telah diberikan untuk NKRI. Maka momentum peringatan Hari Korps Pegawai Republik Indonesia
yang ke-51 akan menjadi satu pangemotemos sebagai self-reminding, sebagai peneguhan untuk merawat introspeksi dan retrospeksi. Selain itu, upacara tersebut sekaligus untuk memperingati Hari Guru Nasional. Tidak lupa beliau juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru atas apa yang diberikan selama ini. Demikian juga upacara ini sekaligus untuk memperingati Hari Guru Nasional, dan kepada Bapak Ibu Guru, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih mewakili pada setiap pribadi-pribadi yang telah Bapak Ibu Guru berikan selama ini. Kalau berbicara kepada Bapak Ibu Guru, jangan pernah bicara soal pengabdian, jangan bicara soal dharma bakti. Mereka jauh lebih paham, mereka jauh lebih tuntas dan paripurna. Mereka telah memberikan bukti itu kepada negeri. Tapi tugas kita ini sekarang harus difokuskan, mengerahkan semua daya dan upaya pada dua hal: peningkatan kesejahteraan dan peningkatan fasilitasi terhadap kapasitas dan kompetensi kualitas pendidikan ke depan. Selain itu, ada momen yang menarik terjadi pada peringatan upacara tersebut. Ketika pengucap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Agustina Kristiani dari Din Persib, dan pengucap Panca Prasetya Korpri Valentin Selviona Putri dari RSUD berkesempatan tampil di hadapan pejabat wali kota dan seluruh peserta upacara. Awalnya pengucapan Undang-Undang Dasar 1945 berjalan lancar. Tetapi ketika masuk ke pengucapan selanjutnya, yakni Panca Prasetya Korpri, nampak Valentin gugup dan tidak tenang dalam mengucapkan. Kami, anggota mengutamakan siap ulangi Panca Prasetya Korps Pegawai Republik, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada kesatuan. Pejabat wali kota memberikan dukungan semangat dengan mengayunkan tangan dan jempol kepada Valentin. Hingga akhirnya pada pengucapan yang ketiga berhasil diucapkan dengan baik dan lengkap. Kemudian disambut tepuk tangan sekaligus hati yang lega setelah berdebar melihat kejadian tersebut. Pejabat wali kota mengapresiasi kejadian tersebut dengan memberikan uang masing-masing 1 juta rupiah, karena meskipun sempat gagal, mereka tetap mencoba dan mencobanya lagi. Setidak-tidaknya untuk menerima hadiah dari PJ Wali Kota yang telah mengucapkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Panca Prasetya Korpri, masing-masing uang 1 juta rupiah. Penyerahan kedua hadiah lomba dalam rangka hari ulang tahun ke-51 Korpri. Juara 1 pengucap Panca Prasetya Korpri Valentin Selviona Putri dari RSUD Kota Salatiga. Upacara berakhir dengan pemberian hadiah kepada para pemenang lomba. Setelah upacara usai, pejabat wali kota mendatangi langsung dan memberi salam pada para peserta upacara.
Setelah kegiatan upacara berakhir, rombongan beralih ke Hotel The Amerik untuk menghadiri lokakarya dan gelar karya program sekolah penggerak Angkatan 2 Kota Salatiga. Di lokasi nampak telah ramai berderet berbagai inovasi dan hasil karya para peserta lokakarya dan gelar karya yang diikuti oleh 13 partisipan yang terdiri dari 9 sekolah penggerak yang meliputi TK, SD, dan SMP sekota Salatiga, serta 4 sekolah dari implementasi kurikulum mandiri atau IKM. Tujuan lokakarya dan gelar karya program sekolah penggerak Angkatan 2 yakni untuk memberikan bekal kepada komite pembelajaran dan semua guru pada sekolah penggerak agar dapat memberikan layanan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, berdiferensiasi, dan mengutamakan kepentingan siswa. Selain itu juga sebagai sarana untuk menunjukkan hasil yang dicapai oleh sekolah penggerak. Selain pejabat wali kota Salatiga turut hadir dalam kegiatan tersebut Forkopimda, Sekda, Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga, Ketua K3S, Ketua MGMP, OPD, Dewan Pendidikan Kota Salatiga, dan segenap tamu undangan. Dalam kesempatannya, pejabat wali kota Salatiga Sinung Nugroho Rahmadi memohon agar guru diajarkan bagaimana untuk berinovasi, bukan digurui tentang pengabdian, karena guru adalah pengabdi yang tidak kenal pamrih. Hal ini disampaikan pada lokakarya dan gelar karya program sekolah penggerak Angkatan 2 Kota Salatiga yang mengambil tema bergerak seirama satukan tekad dalam kebinekaan di ruang merbabu Hotel The Amerik. Saya tadi juga cerita, rasanya saya juga merasa tidak pantas kalau bicara di hadapan para pendidik seperti saya kezamu dan kuala. Karena saya kehilangan masa muda saya. Saya kehilangan masa muda saya, jujur. Masa muda yang mestinya penuh prestasi, masa muda yang harusnya penuh dengan sesuatu hal capaian-capaian, dan saya nol besar. Nol. Jadi kalau panjenengan ngomong, Pak Sinung ini uangnya pinter, tak lapor ke polisi. 335, perbuatan tidak menyenangkan. Kenapa? Fitnah! Itu fitnah! Dan itu menyakitkan saya. Kenapa seperti itu? Tanya di SMA Negeri 3 Semarang. Jadinya SMA 3 Semarang ini favorit. Lah kulon itu bukan favorit ya kulon. Di sini mau bikin masalah totok. Pada zamannya Pak. Kenapa bisa begitu? Saya nggak tahu. Sekali curhat. Tapi begitu lulus dari SMA Negeri 3 Semarang, saya mengatakan saya harus keluar dari Semarang. Maka ini juga menjadi bagian dari inspirasi barangkali atau learning by experiences. Tidak ada anak nakal Bapak Ibu. Nggak ada. Jadi jangan nakal. Nggak pokok nakal. Anak salah memilih teman. Kok bisa gitu? Nih, korban sekaligus pelaku. Pelaku merangkap korban. Saya itu salah milih konco. Salah ya. Lo kok sakit malah kirim yang Pak lagi? Lo ketemu konco sing saya. Bareng wis kuliah. Sehingga kemudian rasa sesal itu saya berikan bukan hanya untuk meratapi, tapi kemudian memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, mumpung
masih ada kesempatan. Nah, maka dalam podcast saya seperti ini, saya tertarik soal deklarasi sekolah penggerak, program penggerak angkatan kedua, kemudian ada ruang-ruang panggung ekspresi anak-anak. Saya setuju. Tapi saya dari titik pesan, adakan ini bukan di tempat yang netral, tapi kadang-kadang ditunjuk di salah satu, apakah di SMP 9, Mbak Yati yang jadi tuan rumah, SMP 2 yang jadi tuan rumah. Ini bukan dipamerkan produk SMP 2 atau SMP 9 saja. Disinilah yang kemudian kita bisa merekatkan. Kepala Dinas Pendidikan Salatiga Nunuk Dartini mengungkapkan kegiatan Lokakarya dan Gelar Karya ini adalah sebagai arena tukar informasi dan apresiasi bagi anak dan ibu melakukan kegiatan dan pendampingan dalam rangka penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian juga ada gelar karya yang dilakukan oleh anak-anak maupun oleh para guru, terutama guru penggerak, dan di sini juga ada para narasumber yang nanti akan memberikan materi, sehingga kegiatan ini diharapkan yang pertama teman-teman akan memperoleh ilmu yang nanti disampaikan oleh para narasumber sekaligus motivasi dari Bapak Wali Kota. Kemudian yang berikutnya sebagai arena untuk kita saling bertukar informasi, mengapresiasi hasil yang telah dihasilkan pada saat anak-anak. Sementara tujuan Lokakarya dan Gelar Karya PSP ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada komite pembelajaran dan semua guru pada sekolah penggerak agar dapat memberikan layanan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, berdiferensi dan mengutamakan kepentingan siswa, menyiapkan SDM sekolah penggerak yang nantinya sebagai katalisator dalam mewujudkan visi pendidikan nasional dan menjadi role model bagi sekolah lain, mewujudkan SDM pada sekolah penggerak yang unggul dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, menyampaikan perkembangan implementasi program Merdeka Belajar khususnya di Kota Salatiga. Gelar karya bertujuan menunjukkan hasil yang dicapai sebagai sekolah penggerak, memberikan apresiasi dan sebagai sarana menginformasikan kepada masyarakat atas proses pembelajaran sebagai sekolah penggerak melalui P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa observasi belajar dari lingkungan sekitar sesuai dengan tema kurikulum Merdeka. Dari kegiatan ini diharapkan anak-anak mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tambahan dari lingkungan sekitar yang diwujudkan dalam produk-produk tersebut sesuai dengan karakter dan potensi kearifan lokal di daerah masing-masing, sebagai ajang motivasi sekolah lain yang belum menjadi sekolah penggerak. Dengan telah terselenggaranya berbagai kegiatan, yakni dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Korpri yang ke-51 dan Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-77, diharapkan Korpri senantiasa bersemangat dan bersinergitas dalam bekerja melayani kepentingan publik dan mewujudkan fungsinya sebagai perekat pemersatu bangsa. Dan bagi para guru, semoga guru tetap konsisten dalam mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penerus bangsa, agar dapat menciptakan generasi-generasi bangsa yang unggul dan berguna bagi nusa dan bangsa. Dirgahayu Korpri dan PGRI Indonesia tetaplah menjadi garda terdepan, melayani dan berkontribusi bagi negeri. Sampai jumpa di liputan khusus Semarang TV berikutnya.